Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4181. Kekuatan dahsyat yang menyapu lautan tanpa suara. Sedetik kemudian, mereka bisa mendengar bahwa dari buritan kapal tiba-tiba terdengar ledakan keras. Segera setelah itu, buritan sistem tenaga langsung diledakkan. Gelombang besar api, bersama dengan baling-baling yang hancur dan bagian sistem tenaga naik ke langit. Mereka bersiap untuk mempercepat evakuasi kapal pesiar, tetapi langsung kehilangan semua kekuatan, dan berhenti sekaligus. Pada saat ini, semua orang tercengang. Sebelum ini, Joseph selalu menganggap bahwa Charlie adalah ahli alam gelap. Tetapi melihat bahwa dia dapat dengan mudah meluncurkan serangan tak terlihat dan melubangi kapal pesiar lainnya. Dia segera menyadari bahwa kekuatan Charlie mungkin jauh di atas alam gelap. Memikirkan hal ini, Joseph semakin merasa bahwa langkahnya untuk membunuh keluarga Wade saat itu benar-benar pemikiran yang konyol. Pada saat ini, orang-orang di kapal pesiar sudah tercengang oleh ledakan tadi. Suara seorang pemuda terdengar dari interkom. Apa yang terjadi? Ledakan apa ini barusan? Mengapa perahu tidak bergerak? Suara mendesak lain dari pilot terdengar dari interkom. Tuan muda, kapal kami telah kehilangan semua kekuatan. Rasanya seperti mesin telah diledakkan. Pemuda itu berseru, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita sedang diserang? Pemimpin tim di dek sedang sibuk berkata, Tuan muda, jika ledakan tadi disebabkan oleh kekuatan luar. Setidaknya itu harus berupa senjata seperti bazooka atau RPG, tapi aku tidak melihat apapun yang menyerang kita. Pemimpin tim, yang telah bertugas di militer selama bertahun-tahun, sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dan menurut pengetahuan profesionalnya, dalam ledakan barusan, kekuatannya telah melebihi kekuatan senapan anti-material kaliber besar biasa. Dan itu harus menjadi senjata pada tingkat granat berpeluncur roket untuk menjadi mungkin. Namun, dalam kegelapan laut, jika pihak lain menggunakan peluncur roket. Ini seperti menyalakan kembang api besar, suaranya pasti juga sangat keras, bukan tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya. Namun sesaat sebelum ledakan terjadi, matanya telah mengamati kapal kargo yang mencurigakan itu. Dan tidak menemukan pihak lain untuk menggunakan senjata untuk menyerang kapal pesiar mereka. Ketika dia kagum, dia mengubah perasaannya. Seluruh buritan kapal tampaknya tiba-tiba sedikit tenggelam, dan haluan kapal juga berada pada sudut yang sangat kecil. Perubahan halus ini membuat hatinya kaget tiba-tiba, dia menduga itulah alasan tenggelamnya buritan. Pasti karena ledakannya, mengakibatkan kabin terpisah dari buritan ke dalam air. Apalagi, masuknya air pasti sangat parah sehingga menyebabkan buritan mulai sedikit tenggelam. Jika asupan air terus berkembang, buritan secara bertahap akan tenggelam ke dalam air. Sementara haluan akan melengkung lebih tinggi dan lebih tinggi, dan akhirnya seluruh kapal akan tenggelam 90 derajat secara vertikal ke bawah. Pada saat ini, mekanik di dalam kabin tiba-tiba berteriak melalui interkom. Tidak baik. Sebuah lubang besar telah meledak di buritan kapal, dan air laut sudah masuk. Wajah pemimpin tim berubah dan dia berteriak. Semua orang memakai jaket pelampung dan segera meninggalkan kabin. Personel bersenjata segera bersiap untuk pertempuran. Cepat luncurkan sekoci dan bersiaplah untuk meninggalkan kapal. Ketika kata-kata ini keluar, lusinan orang di seluruh kapal menjadi sangat panik. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pengawal terlatih. Mereka belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu sebelumnya, dan banyak dari mereka berada dalam kebingungan. Lebih dari 20 pria bersenjata bergegas ke geladak memegang senapan serbu. Dan kelompok orang ini menatap gugup ke kapal barang yang mendekat, siap menembak kapan saja. Dari interkom, suara marah pemuda itu terdengar dari mesin. Apa katamu? Meninggalkan kapal? Bagaimana kita akan kembali ke Seattle setelah kita meninggalkan kapal? Bab 4182. Pemimpin tim buru-buru berkata, Tuan muda, setelah meninggalkan kapal, saya akan mengantar Anda keluar dari sini dengan sekoci. Ini hanya sekitar 200 km dari Seattle, jika semuanya berjalan lancar, kita bisa tiba dalam 4 atau 5 jam. Pemuda itu berkata dengan dingin, aku tidak akan kembali dengan speedboat selama 5 jam. Kamu menelepon keluarga sekarang dan minta mereka mengirim pesawat amfibi untuk menjemputku. Pemimpin tim berkata, Tuan muda, masalah kita bukan hanya kapalnya yang tenggelam. Kapal kargo di seberangnya melaju kencang ke arah kita, kurasa mereka punya niat jahat. Jika kita benar-benar membiarkan mereka mengejar, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya. Yang terpenting sekarang adalah mengeluarkanmu dari sini.
Pria muda itu bertanya secara retoris, apakah Anda mengatakan bahwa mafia ingin berurusan dengan kami? Pemimpin kelompok berseru, kemungkinan besar. SST. Pria muda itu mengutuk dengan gigi terkatup, apakah bajingan ini bosan hidup? Beraninya mereka berani menggonggong padaku dengan kekuatan seperti itu? Besok saya akan mengirim tim ke Vancouver untuk memenggal kepala bos mereka. Pemimpin tim berkata, Tuan muda, bahkan jika Anda membunuh seluruh geng Italia besok. Tidak masalah, tapi intinya kita harus mengungsi sekarang. Pihak lain tampaknya telah menerima saran pemimpin, tetapi dia masih mengutuk dan berkata, Bendungan, pertama kali saya keluar dengan kalian, kapal akan tenggelam, DMN nasib buruk. Segera, ada seorang pria muda Asia dengan pakaian mewah, berlari keluar dari kabin. Dia dengan cepat datang ke sisi kanan kapal di bawah perlindungan beberapa orang. Sedangkan ABK di kedua sisi sudah mulai bersiap-siap untuk menerjunkan 2 sekoci kapal ke laut. Pemimpin tim, melihat kapal kargo semakin dekat, berteriak, cepat, kalian. Atau akan terlambat. Ketika beberapa anggota kru mendengar ini, mereka bahkan lebih lelah. Kedua sekoci, biasanya tidak seperti kapal kargo, langsung digantung di kedua sisi lambung. Tetapi untuk memastikan keindahan kapal pesiar, mereka disembunyikan di geladak. Saat dilepaskan, Anda perlu membuka penutup geladak, lalu menggunakan lengan pengangkat khusus untuk mengangkat sekoci dari geladak. Dan baru kemudian berbelok ke sisi kapal untuk menurunkannya ke permukaan air. Jadi, seluruh proses memakan waktu setidaknya 2 atau 3 menit. Jika dimasukkan ke dalam biasa, benar-benar menghadapi situasi yang tidak terduga, 2 atau 3 menit untuk menempatkan sekoci juga cukup waktu. Namun antara kapal kargo Charlie, saat ini, dan kapal pesiar mereka, hanya ada beberapa ratus meter. Sebelum kapal kargo bergegas, mereka tidak punya cukup waktu untuk meletakkan sekoci. Melihat waktu yang hampir habis, ketua tim buru-buru menggunakan komunikator lagi untuk meneriaki kapal kargo. Vancouver 003, saya peringatkan lagi, kapal Anda harus menjaga jarak lebih dari 1 mil laut dari kapal saya. Tolong segera berhenti mendekati kapal saya. Jika Anda terus mendekat, kami akan menggunakan senjata. Pada saat ini, kapal kargo hanya berjarak kurang dari 500 meter dari sisi lain. Joseph datang ke haluan dengan walkie-talkie, dan ketika dia melihat Charlie berdiri dengan tenang. Dia buru-buru bertanya dengan hormat, Tuan. Wade, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya ada di tanganmu, aku hanya punya 3 persyaratan. Pertama, jangan biarkan satu orang pun pergi. Kedua, bunuh semua yang memegang senjata. Ketiga, biarkan beberapa hidup untuk diinterogasi. Joseph mengangguk, menggenggam tangannya, dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan Anda akan menyelesaikan tugas. Kapal pesiar pihak lain sudah kehilangan daya. Jadi bagi Joseph dan 10 ahli front lainnya, tentu saja mudah untuk berurusan dengan orang-orang bersenjata itu sekarang. Charlie mengangguk dan menunjuk ke pemuda di kapal pesiar di depan yang dilindungi oleh banyak orang dan berkata, saya melihat orang itu tampaknya memiliki identitas khusus, pastikan untuk menangkapnya hidup-hidup untuk saya. Bab 4183. Satu-satunya hal yang menahan mereka adalah kecepatan kapal pesiar pihak lain. Yang jauh lebih cepat dari kapal kargo. Bahkan jika mereka semua adalah ahli seni bela diri, mereka hanya bisa melihat pihak lain melarikan diri karena tidak ada kesempatan untuk pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, kapal pesiar pihak lain telah kehilangan kekuatan, geng sudah berada di bawah belas kasihan orang lain. Setelah menerima pesanan, Joseph segera menggunakan walkie-talkie untuk memesan. Kekuatan penuh, 90 derajat untuk menghantam buritan kapal pesiar, yang lain bersiap-siap untuk berperang. Kapal kargo segera menyesuaikan arahnya dan menabrak langsung ke buritan kapal pesiar. Orang-orang di kapal pesiar juga melihat niat kapal barang, langsung ketakutan setengah mati. Hati mereka sekarang membakar batu bara. Kapal pesiar itu sudah kehilangan daya dan berada di bawah kekuasaan pihak lain. Pemimpin tim berteriak, cepat! Semuanya bersiap-siap untuk anti tabrakan. Beberapa tentara melihat kapal kargo menabrak dan ingin mengangkat senjata mereka untuk menembak. Tetapi ketika mereka mendengar peringatan pemimpin tim, mereka buru-buru meraih pagar di kedua sisi geladak dengan kedua tangan. Sisi lain dari dampak 90 derajat di buritan, tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Itu pasti akan menabrak kapal pesiar dan akan dibuang. Lalu jika genggamannya tidak stabil, kemungkinan besar orang akan terlempar ke laut. Beberapa saat kemudian, kapal kargo menabrak buritan kapal pesiar.
yang masih menyala, dan langsung menabrak buritan kapal pesiar menjadi setengah lingkaran di laut. Kekuatan besar dan inersia langsung melemparkan selusin orang di Gelada ke laut. Dan Tuan Muda, di bawah perlindungan banyak orang, nyaris tidak berhasil membawa dampak. Tetapi seluruh orang itu juga terlempar ke tanah dan tidak bisa berdiri. Anggota kru yang berpikir untuk meletakkan sekoci baru saja mengangkatnya dari Gelada. Namun tiba-tiba terbentur begitu keras hingga sekoci di sisi kanan terlempar ke laut. Namun karena kabel baja masih tergantung di lambung kapal, seluruh perahu terlempar keluar dan menghantam sisi kanan Yat dengan keras. Sekoci di sebelah kiri terlempar langsung ke Gelada dan langsung merusak lambungnya. Kali ini, dua sekoci benar-benar dibuang. Kelompok orang yang ingin melarikan diri ini sekarang tidak memiliki kesempatan. Saat tabrakan berakhir, Joseph memberi perintah, dan 10 tentara front bencana alam melompat dari kapal kargo ke dek kapal pesiar dengan senjata mereka. Diikuti oleh suara tembakan. Semua prajurit front adalah master seni bela diri, dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Dalam guncangan keras lambung kapal, tubuh mereka seperti lonceng yang berdiri kokoh di Gelada, mengangkat senjata untuk menembak hampir tidak terpengaruh. Jadi, sisi lain dari semua pengawal yang memegang senjata api, dalam waktu beberapa lusin detik semuanya akan ditembak di kepala. Dan pemimpin tim itu baru saja mengarahkan senjatanya ke Joseph. Detik berikutnya, Joseph langsung membunuh di depannya dengan kecepatan tinggi, tenggorokannya tertahan. Pemimpin tim ketakutan dan berkata dengan susah payah, "Kamu adalah ahli seni bela diri?" Joseph mengangguk dan tersenyum, "Kamu juga tidak buruk, sepertinya kamu akan menerobos ke seniman bela diri bintang 3. Pemimpin kelompok terkejut dan berkata, "Senior, kamu sangat kuat, mengapa kamu ingin melayani geng rendahan?" Joseph tertawa, "Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya melayani geng? Bos saya jauh lebih kuat dari saya. Grup Italia hanyalah umpan meriam." Mengatakan bahwa dia menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, "Sebaliknya, jika Anda adalah ahli seni bela diri, mengapa Anda membantu musuh dengan mengikuti sampah yang menjual manusia ini?" Ketika pemimpin tim itu mendengar ini, dia segera menurunkan kelopak matanya karena malu. Bab 4184. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kapal ini, dia benar-benar tidak terlibat dalam kekejaman semacam ini secara teratur. Dia awalnya berpikir bahwa keluarganya memiliki latar belakang dan dukungan. Dan dia tidak perlu khawatir, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembalasan akan datang ketika dia mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Joseph menatapnya dengan dingin, dan kemudian dengan keras meninju dantiannya dengan keras. Seketika, kekuatan internal yang kuat menghancurkan dantiannya. Dan semua kultivasinya langsung menjadi asap dan dia menjadi orang yang hancur. Dia jatuh berlutut kesakitan, dan Joseph melemparkannya ke belakangnya dan berkata kepada seorang anggota front bencana di belakangnya, "Bawa dia ke kapal, kecuali dia dan anak laki-laki di depannya, semua yang lain akan terbunuh." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa prajurit front Cataclysmic segera bergegas ke pagar. Mereka mengangkat senjata untuk menembak mereka yang melompat ke laut, serta mereka yang dibuang ke laut. Dan Joseph, secara pribadi pergi ke pemuda yang diberi nama Charlie untuk tetap hidup. Beberapa prajurit lain dari front Cataclysmic membidik rombongan di sekitar pemuda itu. Menembak satu demi satu dengan presisi point blank. Sisi pria muda itu tiba-tiba berlumuran darah. Melihat pengikutnya ditembak satu persatu dan jatuh ke tanah. Pemuda itu gemetar ketakutan dan jatuh ke Gelada, menggeliat ke belakang dengan kaki panik. Pada saat itu, Joseph sudah tiba di depannya. Pemuda itu memandang Joseph dengan mata putus asa dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kiao Amerika. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Kiao tidak akan pernah membiarkanmu." Joseph tertawa dan berkata, "Sekarang populer untuk datang dan mengumumkan dirimu, kan? Kalau begitu, temui aku Joseph Wan dari Cataclysmic Front." Ketika pemuda itu mendengar kata-kata front bencana dan Joseph Wan, dia disambar petir dan wajahnya dipenuhi kejutan. Dia secara alami tahu nama besar Joseph dan tahu bahwa dia adalah komandan tertinggi front Cataclysmic. Tetapi dia tidak percaya bahwa karakter kuat seperti Joseph akan bergerak melawannya. Meskipun keluarga Kiao juga memiliki ketenaran di Amerika Serikat tetapi dalam analisis akhir, hanya kelas menengah ke atas di Amerika Serikat, bagaimana mungkin mereka bisa mengacaukan front Cataclysmic? Jadi, dia kemudian tanpa sadar berkata, Bagaimana kamu bisa menjadi Joseph Wan? Keluarga Kiao kami tidak pernah menyinggung front bencana.
Bagaimana kamu bisa menyentuhku? Joseph mencibir, mengapa kami harus menumpangkan tangan pada Anda? Anda akan tahu sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia maju, mengangkatnya seperti meraih ayam, dan membawanya langsung kembali ke kapal kargo. Pada saat ini, sudah ada selusin mayat mengambang di laut. Dan lebih dari selusin dari mereka jatuh di dek kapal pesiar. Beberapa tentara dari Front Cataclysmic diperintahkan untuk mulai memeriksa kapal pesiar. Mereka masuk jauh ke dalam kapal pesiar, memeriksanya, dan menemukan 5 awak lainnya bersembunyi di dalam kapal. Setelah membunuh kelima orang ini, mereka tidak menemukan gadis yang diculik di dalam kabin, jadi mereka segera mundur. Pada saat ini, buritan kapal pesiar tenggelam lebih cepat, dan sudut haluan melengkung lebih lebar dan lebih lebar. Setelah semua prajurit Front Cataclysmic mundur ke kapal kargo, sudut kemiringan kapal pesiar itu sudah melebihi 45 derajat. Beberapa menit kemudian, seluruh bagian belakang kapal telah tenggelam ke dalam air. Dan bagian depannya benar-benar tegak lurus dengan air. Pada saat ini, seluruh kapal mulai tenggelam ke laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah kurang dari 20 detik sebelum dan sesudah, itu menghilang tanpa jejak. Bab 4185. Saat ini, permukaan laut di dekatnya hanya memiliki tumpukan tubuh mengambang. Serta ledakan Yat menghasilkan puing-puing. Charlie menatap permukaan air dengan hati-hati sejenak. Setelah memastikan bahwa Joseph dan yang lainnya tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup, lalu berbalik dan melihat 2 orang yang diikat di geladak. Dia berjalan langsung ke tubuh pemuda yang menggigil itu, berkata dengan suara dingin, "Ayo, perkenalkan dirimu dulu." Pemuda itu memandang Charlie dan berkata dengan ekspresi panik di wajahnya. "Siapa sih kamu? Aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu menyerangku?" Charlie tertawa. Tidak ada kesalahan dan tidak ada kebencian? Di antara 6 gadis itu, Anda akan berdagang dari geng Italia hari ini. Salah satunya adalah saudara perempuan saya, beraninya Anda memiliki wajah untuk mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak memiliki niat buruk terhadap saya? Mendengar itu, Charlie langsung mengambil pistol dari tangan Joseph dan melepaskan tembakan ke kaki kanan pria itu. Dengan keras, lubang berdarah dibuat di kaki kanan pemuda itu. Dan bersamaan dengan teriakannya yang menyakitkan, sejumlah besar darah dengan cepat menyembur keluar dari lubang itu. Pria muda itu berkata dengan kesakitan, "Saya baru saja datang untuk menjemput beberapa orang, saya tidak tahu apa-apa lagi." "Apakah begitu?" Charlie membidik kaki kirinya, tak ragu menarik pelatuknya. Setelah tembakan, pemuda itu dengan histeris mencengkeram kakinya dan meratap, seluruh orang kesakitan dan hampir pingsan. Charlie berkata dengan suara dingin, "Katakan hal lain yang tidak ingin kudengar, aku akan membuat lubang di tengah kedua kakimu." Pihak lain berteriak ketakutan, gemetar dan memohon. Jangan. Aku akan mengatakan apapun." Charlie dengan dingin berkata, "Pertama buat perkenalan diri, siapa nama belakang, siapa nama depan, dari mana asalmu?" Pihak lain berteriak, "Saya. Nama saya Alan Kiao. Saya tuan muda ketiga dari keluarga Kiao di Seattle." "Keluarga Kiao?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya kepada Joseph, "Joseph, apakah Anda kenal keluarga Kiao?" Joseph berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya ada kesan, keluarga Cina, awalnya tidak terlalu kuat. Semua aset digabungkan, diperkirakan 2 atau 300 miliar dolar. Tapi di tahun-tahun ini kecepatan perkembangannya sangat cepat. Total aset diperkirakan mendekati 100 miliar dolar, di pantai barat itu memiliki pengaruh tertentu." Charlie mengangguk, menatap Alan, dan berkata dengan suara dingin, "Karena keluargamu memiliki aset 100 miliar dolar, mengapa kamu masih ingin melakukan hal-hal berbahaya seperti itu? Apakah itu untuk menemukan kegembiraan?" Alan menangis, "Tidak. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja membantu kakakku pergi ke laut untuk menjemput seseorang. Selain itu aku tidak tahu apa-apa." Charlie dengan dingin bertanya, "Orang apa yang kakakmu minta untuk kamu jemput?" Alan tidak berani menyembunyikan, mengatakan, "Kali ini geng Italia menyampaikan informasi. Ada seorang gadis bernama Licia Oven, kakakku memintaku untuk menjemputnya dan membawanya ke New York." Charlie telah mendengar dari mulut anggota geng Italia sebelumnya bahwa pihak lain akan mengirim kapal pesiar untuk menjemputnya. Kemungkinannya adalah seorang pria besar dengan latar belakang menyukai seorang gadis tertentu dalam transaksi ini.
Sekarang ketika dia mendengar Alan menyebut nama Xiaofen, dia pikir itu adalah kakak laki-lakinya yang memiliki niat jahat untuknya. Jadi, dia langsung menodongkan pistol ke kepala Alan dan bertanya, "Bukankah keluarga Qiao Mu ada di Seattle? Mengapa kakak laki-lakimu memintamu mengirim Xiaofen ke New York?" Seattle ke New York setidaknya 4,000 km melintasi seluruh Amerika Serikat. Bukankah itu jalan yang panjang? Alan berkata, dia bilang ada orang besar di New York yang menyukai Xiaofen itu. Dan pihak lain ingin kakakku mengirimnya ke sana sesegera mungkin. Itulah sebabnya dia memintaku untuk ikut dengannya untuk mengambil barang, dan juga menempatkanku untuk memeriksa barang itu. Inspeksi? Charlie menampar wajah Alan, langsung menggerakkan 7 atau 8 giginya, dengan tegas bertanya. Kamu juga bertanggung jawab untuk inspeksi? Apakah Anda benar-benar lelah hidup? Alan buru-buru menangis dan menjelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakakku memintaku untuk memeriksa barangnya. Bahkan, untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah tampilan Xiaofen yang sebenarnya sama dengan yang ada di foto. Kalau sudah ditentukan tampilan sebenarnya tidak berbeda dengan foto. Kalau begitu segera hubungi dia akan mengirim pesawat amfibi untuk datang dan mengirim gadis itu langsung ke New York.